Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk kembali ngeretest ke kurang lebih area $106.000 dan kita kemudian kembali mendapatkan rejection. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana kira-kira updates-nya in terms of price action dan juga ada beberapa data di belakang layar yang mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan apa yang kita lihat terjadi ke Bitcoin selama beberapa hari terakhir yang cenderung terus mendapatkan koreksi dan kesulitan untuk kembali mendapatkan momentum bullish. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,34 triliun dolar atau naik sekitar 1,16%. Nah, kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 4,86% ke 2.608 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan awali dengan melakukan updates untuk kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang kedua, yang bakalan berakhir di tanggal 30 Juni ini. Jadi teman-teman yang sudah ikutan itu masih berpotensi untuk farming volume dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalian masih mempunyai ya hampir sebulan untuk farming volume dan mendapatkan berbagai hadiah yang disediakan. Nah, kalau misalnya kompetisi yang pertama itu hanya hadiah berupa prize pool 1000 USDT yang akan terus bertambah seiring dengan pertambahan volume, di sini saya ada menambahkan hadiah produk atau produk yang teman-teman bisa dapatkan seperti 1,5 juta rupiah, iPad 10, iPhone 16, MacBook Air M4, dan juga Asus ROG Strix G16. Yang bisa teman-teman dapatkan kalau kalian hit volume personal 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, sampai 15 juta. Kalian bisa cek sendiri detailnya di sini, atau kalian mau lebih detailnya, kalian bisa masuk aja langsung ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga, linknya sudah ada di kolom description. Nah, tapi per hari ini teman-teman sudah ada kurang lebih 22 orang yang menjadi peserta. Ingat, untuk prize poolnya sendiri akan ada 20 orang pemenang, yang top 10 sudah garansi mendapat hadiah, yang di luar top 10 akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan hadiah. Tetapi kalau untuk yang hadiah produk di sini, saya tidak peduli teman-teman berapa banyak yang kira-kira bakalan hit ke angka 1 juta. Meskipun kalian tidak masuk ke top 10, tapi kalian tetap akan mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiahnya. Berikut juga kalau misalnya kalian berhasil hit ke angka 3 juta dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan, langsung aja kalian bisa mendaftar ke Margex dulu. Linknya ada di kolom description dan kalian bisa start farming volume dari sana. Oke teman-teman. Kita mendapatkan ada berita baik sekaligus berita buruk sebenarnya. Berita baiknya dulu adalah kita lagi-lagi mendapatkan Amerika Serikat yang mengumumkan bahwa mereka akan kembali mendelay gitu ya, atau memberhentikan sementara dulu tarif untuk beberapa Chinese goods atau barang-barang dari China sampai dengan tanggal 31 Agustus. Oke, jadi kita memang tahu bahwa belakangan ini market sangat-sangat sensitif terhadap pemberitaan soal tarif di sini. Dan dengan adanya berita ini, kita kemudian melihat market tadinya sempat mendapatkan semacam recovery lagi, teman-teman. Stock market Amerika Serikat semalam juga closing dalam keadaan yang hijau, which is adalah good sign tentunya. Kita juga kemudian mendapatkan Bitcoin berhasil mengalami recovery sampai ke kurang lebih area $106.000. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas juga di video kemarin. Nah, tetapi di sisi yang lain, teman-teman, berita buruknya adalah sampai dengan hari ini kita belum melihat lagi ada inflow yang masif dari spot Bitcoin ETF. Setelah berminggu-minggu terakhir, kita melihat adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, terutama melalui BlackRock ya, yang angkanya paling besar di antara beberapa spot Bitcoin ETF lainnya. Tapi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, terutama 2 hari terakhir ya, kita melihat BlackRock itu justru mengalami outflow. Dan outflow-nya itu angkanya juga tidak terlalu kecil ya, 1.250 Bitcoin. Jadi sudah 2 hari beruntun kita mendapatkan ada
outflow dari BlackRock. Nah, sekali lagi teman-teman, tentunya kita tidak mengharapkan hal ini terus berlanjut ya. Karena kalau misalnya sampai berminggu-minggu kita melihat ada konsistensi dari segi outflow, maka itu menunjukkan justru adanya fase distribusi terjadi di market. Dan kita tidak mau melihat hal tersebut terjadi karena itu memperkecil probabilitas bahwa Bitcoin belum menemukan top di cycle kali ini dan akan breakout ke all-time high yang baru. Karena kita tahu bahwa salah satu katalis besar yang membuat Bitcoin itu terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir itu adalah adanya demand yang masif dari spot Bitcoin ETF. Yang berhasil membuat Bitcoin naik dari kurang lebih 16 ribuan, sekarang sudah kurang lebih hampir 110 ribu dolar. Dan tentunya peran dari spot Bitcoin ETF itu cukup besar karena kita melihat ada inflow yang sangat masif datang dari sana. Jadi sekali lagi ini hanya teori sederhana supply and demand, teman-teman. Jika kita melihat ada sebuah sumber demand besar tiba-tiba hilang dari Bitcoin, tentunya itu bisa mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin tentunya. Dari yang awalnya mungkin cenderung terus mengalami kenaikan, tiba-tiba bisa menjadi semacam konsolidasi besar atau bahkan mendapatkan pullback yang lumayan dalam. Jadi kita harapkan di minggu ini kita melihat ada shifting momentum lagi dari yang outflow menjadi inflow lagi ya teman-teman, supaya kita tidak melihat Bitcoin itu terus mendapatkan koreksi sehingga kita masih mempunyai chance gitu ya untuk bisa melihat Bitcoin breakout ke area all-time high yang baru. Dan berikutnya, kalau kita bicara soal area liquidation heat map teman-teman, per hari ini juga kita bisa melihat bahwa sudah terdapat lagi tumpukan likuidasi yang lumayan masif yang berada di bawah harga Bitcoin sekarang. Spesifiknya ada di kurang lebih area 103.500 sampai ke kurang lebih 102.500. Sebenarnya, angka yang kurang lebih sama juga kita lihat kemarin terlihat di kurang lebih 106.000 sampai 107.000. Which is sebagiannya sudah berhasil kita jemput ya teman-teman setelah adanya rally sampai ke kurang lebih area 106.500-an tadi. Kita berhasil menjemput sebagian area of liquidation yang berada di atas harga Bitcoin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah hanya apakah Bitcoin memang telah menemukan bottom di sini dan akan bersiap untuk kembali breakout ke all-time high yang baru, ataukah kita masih mempunyai waktu untuk melihat Bitcoin kembali melanjutkan konsolidasi atau bahkan koreksi lebih dalam sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum bullish. Nah, kita bakalan coba cari clue-nya dari segi chart, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mengulangi apa yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa saya sampaikan Bitcoin itu kemarin berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah left shoulder-nya di sini, ini left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya, dan kita sudah berhasil untuk breakout di atas line-nya juga saya sampaikan. Nah, dan saya juga sampaikan di video kemarin, itu menjadi salah satu clue dari market bahwa ada potensi kita bakalan bisa melihat Bitcoin melanjutkan rally dari sini, minimal sampai ke kurang lebih area 106 ribuan, teman-teman. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi ke Bitcoin sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rejection. Invalidasinya saya sampaikan di video kemarin adalah kalau kita berhasil close 1 hour candle di bawah area ini, itu menginvalidasi inverse and shoulder-nya, tapi memang kalau kalian lihat secara detail, kita tidak berhasil untuk reclaim di bawah area ini dan tetap closing, meskipun ada 2 wick ya di sini yang berada di bawah area yang saya sebutkan di sini, tapi closing body candle-nya itu tetap masih di atas. So, itu masih tidak menginvalidasi senario bullish kita. Nah, semuanya sudah sesuai dengan senario, pertanyaannya what's next? Gitu kan, apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi ke Bitcoin. So, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, teman-teman, di 4 hour terutama, saya masih harus mengatakan bahwa belum sama sekali ada indikasi yang menunjukkan buyers yang sekarang memegang kendali. Yang ada itu kita kembali mendapatkan semacam konsolidasi setelah adanya sell-off. Which is tentunya not a good sign. Itu sama aja dengan apa yang teman-teman lihat di sini. Kita mengalami sell-off, kemudian ada semacam konsolidasi,
dan itu diakhiri oleh sell off berikutnya ke bawah. Nah, kali ini kita juga harus berasumsi bahwa downtrendnya itu belum usai, teman-teman. Dan breakdown di bawah trendan ini itu bisa memvalidasi Bitcoin yang meneruskan koreksi ke bawah. Dan kalau misalnya memang benar kita belum akan menemukan bottom di sini dan masih akan tetap mendapatkan area lower low yang baru di time frame kecil, maka next kita mungkin bisa melihat Bitcoin hit ke kurang lebih area 100 atau bahkan kurang lebih 99-98 ribu dolar. Karena di area tersebut kita mendapatkan ada banyak sekali tumpukan likuidasi yang saya rasa bisa menjadi insentif yang cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong sampai ke area tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk sementara waktu tentunya kita berada di area yang menurut saya tidak terlalu baik untuk kita paksain trade, atau saya mau katakan ini adalah no trading zone, simpelnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau menginvalidasi skenario bearish yang baru saja saya sampaikan, yaitu adalah apabila kita memvalidasi konsolidasi di sini dan kemudian breakdown, itu adalah berarti kita akan melanjutkan sell off menuju ke area 100.000 atau bahkan 98 di sini. Nah, kalau kita mau menginvalidasi skenario bearish ini, teman-teman, maka ada satu hal yang mau saya lihat terjadi ke Bitcoin, yaitu adanya rally yang cenderung impulsif diikuti semacam a bullish continuation pattern. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya teman-teman mau contoh yang paling sederhana ya, itu adalah yang di sini, teman-teman. Kita melihat ada rally yang signifikan di sini, impulsif, dan kemudian diikuti konsolidasi. Itu mengakhiri konsolidasi yang kita lihat di sini. Sama juga, teman-teman, kalau misalnya kita lihat akhir dari konsolidasi di sini, yaitu adalah di kurang lebih area ini. Nah, kita mendapatkan apa? Ada sebuah rally yang impulsif di sini, diikuti ada konsolidasi. Nah, kalau misalnya hal yang serupa kembali kita lihat terjadi atau terulang di Bitcoin selama beberapa waktu ke depan, maka itu bisa menginvalidasi skenario bearish kita. Nah, kalau misalnya kita mau melihat ada momentum bullish kembali datang, dan kita kemudian mendapatkan impulsive move seperti ini, kemudian start ada konsolidasi, maka itu berarti clue dari Bitcoin bahwa oke, kita sepertinya telah menyelesaikan koreksi atau pullback di sini dan bersiap untuk kembali breakout ke area all time high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka saya masih harus dengan sangat berhati mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu dini untuk menyatakan bahwa ini sudah merupakan area bottom dari Bitcoin. Kalau sekedar local bottom, maybe. Tapi kalau misalnya bottom dari semua koreksi yang sedang berlangsung di sini, menurut saya buktinya belum cukup, teman-teman. Jadi, pergerakan harga Bitcoin selama beberapa hari ke depan itu akan sangat menentukan pergerakan harga besar berikutnya. Kalau ternyata kita tidak akan berhasil untuk mempertahankan area trendline di sini, maka kita akan melihat Bitcoin untuk melanjutkan koreksinya sampai ke kurang lebih area 100 sampai 98.000. Itu menjadi area yang menurut saya berpotensi besar menjadi target berikutnya. Tapi kalau memang ternyata kita melihat buyers kembali step in dan memegang kendali, maka saya mau melihat ada rally yang impulsif diikuti semacam consolidation pattern atau continuation pattern. Itu mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk mencari peluang untuk long. Jadi itulah kenapa saya juga sampaikan ini menjadi area no trading zone bagi saya. Karena dari sini juga menurut saya risk to reward ratio-nya baik setup untuk long maupun short itu sama-sama tidak terlalu signifikan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa teman-teman tidak ada kewajiban bagi kalian untuk setiap hari berada di market. Jika kita memang belum menemukan ada setup yang rapi yang menghasilkan risk to reward ratio yang baik, maka akan lebih baik menurut saya untuk kita stay away from the market terlebih dahulu sambil menunggu market memberikan kita clue yang lebih jelas. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk ikutan kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang berhadiah MacBook, iPad, kemudian ada juga iPhone, ada juga ROG. Banyak sekali barang-barang yang bisa kalian menangkan dengan melakukan trading dan hit certain volume yang sudah ditentukan. Detailnya semua juga sudah saya sediakan di grup Telegram yang gratis, bisa kalian ikuti dan kalian masukin. Linknya juga sudah ada di kolom description. Kalau kalian tertarik untuk ikutan kompetisi tradingnya, caranya sangat simple. Kalian bisa daftar ke Margex.
Linknya ada di kolom description dan kalian bisa langsung start untuk deposit dan melakukan trading. So, itu aja untuk video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.